Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Heri Firmansyah sebagai dosen Kapita Selekta Pidana. Perkenalkan, saya Mazmur Primadi Muheo dengan NIM 205180128 akan mempresentasikan beberapa materi di dalam mata kuliah Kapita Selekta Pidana ini. Baik, kita masuk dalam materi yang pertama, ada materi Undang-Undang ITE dan Sanksi Pidana. Baik, perkembangan teknologi di era digital saat ini kian pesat, berbagai perubahan dan membawa berbagai perubahan di masyarakat. Berkat internet yang semakin canggih, informasi dari belahan dunia pun dapat dengan mudah maupun cepat masyarakat bisa mendapatkan informasi-informasi tersebut. Sayangnya, kemajuan teknologi atau informasi tersebut belum diimbangi dengan kapasitas pengguna dalam memanfaatkan teknologi tersebut, dan minimnya literasi digital serta kemampuan dalam memilah dan memilih informasi menjadi salah satu penyebab masyarakat mudah terpapar informasi palsu atau yang marak saat ini biasanya disebut adalah hoax. Selanjutnya, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatakan bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik agar terwujudnya suatu keadilan dan kepastian hukum. Baik, selanjutnya di sini ada asas Undang-Undang ITE. Asas yang pertama itu ada asas kepastian hukum. Apa itu asas kepastian hukum? Asas kepastian hukum itu berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaranya dan yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan maupun di luar pengadilan. Selanjutnya di sini ada asas manfaat. Asas manfaat adalah di sini tujuannya untuk memberikan proses berinformasi yang baik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga ada asas kehati-hatian, yaitu berarti bahwa yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian bagi dirinya maupun pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Keempat, ada asas itikat baik. Di sini asas itikat baik berarti bahwa yang melakukan transaksi elektronik tidak ada bertujuan untuk melawan hukum atau melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan pihak lain atau dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah asas kebebasan memilih teknologi, yang berarti bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajibannya dalam memilih teknologi apa yang akan ia gunakan tanpa ada paksaan maupun tuntutan dari pihak lain. Selanjutnya ada tujuan Undang-Undang ITE. Di sini tujuan Undang-Undang ITE yang pertama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Yang kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Dan yang keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan
di bidang penggunaan dan pemanfaatan seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi penggunanya. Selanjutnya ada pasal 45A Undang-Undang ITE yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana penjara paling lama 6 tahun dan didenda 1 miliar rupiah. Di sini sudah jelas bahwa di dalam pasal Undang-Undang ITE dapat menjerat orang-orang yang dapat merugikan orang lain dengan cara menyebarkan berita-berita bohong ataupun menyesatkan di media sosial. Baik, materi selanjutnya saya akan masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu pemetaan permasalahan tindak pidana perdagangan orang. Baik, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang memiliki pengertian bahwa perdagangan orang itu adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi yang mengakibatkan orang tereksploitasi. Selanjutnya di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang memiliki pengertian bahwa tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan di dalam undang-undang ini. Adapun unsur-unsur perdagangan orang, yang pertama adalah ancaman kekerasan, yang kedua ada penculikan, yang ketiga ada penyekapan, yang keempat ada pemalsuan, yang kelima ada penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, dan yang terakhir adalah penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat. Selanjutnya ada faktor penyebab perdagangan orang. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang sendiri biasanya adalah faktor yang pertama itu adalah kesempatan. Kesempatan artinya bahwa setiap orang jika mempunyai kesempatan dalam melakukan suatu tindak pidana, orang tersebut akan menggunakan kesempatan itu atau waktu tersebut untuk melancarkan perbuatannya dalam melakukan suatu tindak pidana untuk menguntungkan dirinya sendiri walaupun dapat merugikan pihak lain atau orang lain yang sebagai korban dalam melakukan suatu kejahatan tindak pidana. Yang kedua ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi sendiri sudah sangat umum kita mendengar bahwa banyak kasus yang mengenai tindak pidana orang karena salah satu faktor yang paling utama adalah ekonomi atau untuk kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, pendidikan, yang artinya bahwa kurangnya sosialisasi mengenai dampak atau jahatnya mengenai perdagangan orang ini, dan jadi maka dari itu banyaknya orang-orang yang tergiur mengenai pekerjaan-pekerjaan yang mudah didapatkan, padahal mereka tidak tahu bahwa sebenarnya mereka sedang dilakukan dalam suatu perdagangan orang. Dan yang keempat ada sosial budaya, dan faktor di dalam faktor ini yang paling saya garis bawahi bahwa di sini adalah faktor ekonomi dan faktor pendidikan lah yang terbesar
menjadinya penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Sekian dari presentasi dari materi saya. Sebelum saya tutup, saya mau mengatakan bahwa jadi maka dari itu pemanfaat teknologi informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisiensi agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Sekian dari presentasi saya mengenai beberapa materi di dalam mata kuliah Kapita Selekta Pidana. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Salam sehat.